Setelah absen dalam 2 hari pertama tes Barcelona, McLaren MCL40 akhirnya menampakkan diri pada hari ketiga Rabu kemarin, dibalut livery hitam dan chrome gelap yang memang dibuat khusus untuk testing. McLaren tampil begitu intimidatif sebagai tim yang berstatus sebagai juara bertahan. Bisa dibilang meskipun McLaren terlambat datang, namun kehadiran mereka sangatlah ditunggu dan cukup memancing perhatian ketika pertama kali mobilnya keluar ke sirkuit. Terutama Lando Norris yang akhirnya debut dengan nomor 1 sebagai identitas barunya sebagai juara dunia musim lalu. McLaren sendiri memang sengaja datang telat ke Catalunya untuk memaksimalkan waktu dalam persiapan serta pengembangan MCL40. Mereka tak bisa datang tepat waktu karena mobilnya masih berada di Austria untuk memaksimalkan waktu tes dyno bersama spesialis tuning mesin AVL guna memastikan semua komponen terutama gearbox serta pendinginan mobil berjalan selaras dengan mesin baru Mercedes. Jujur saja kami cukup terkesima dan agak disayangkan livery sebagus ini cuma dipakai di testing sebelum McLaren tentunya akan kembali ke warna dasar papaya oranye saat rilis nanti. Dari desain mobil jika dilihat sekilas terutama dari samping, MCL40 memang nampak cukup basic dibandingkan rivalnya seperti Mercedes, Ferrari, dan Red Bull. Chief Designer Team Rob Marshall beri indikasi kalau McLaren belum menentukan pendekatan apa yang akan mereka ambil di mobil 2026 dan salah satu fokus di tes Barcelona adalah memahami semua fondasi yang ada di MCL40 sebelum kemudian menentukan preferensi desain apa yang dikembangkan untuk pramusim Bahrain nanti. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akan nampak banyaknya detail-detail kecil yang McLaren berikan ke MCL40. Dimulai dari depan, mungkin area inilah yang banyak membuat orang terheran-heran dengan detail finishing yang diberikan McLaren. Dari semua tim besar saat ini, sayap depan McLaren mungkin adalah yang paling kompleks dan memperlihatkan pengembangan yang cukup detail di Barcelona. McLaren jadi tim pertama yang memperlihatkan spesifikasi high downforce di sayap depannya untuk mobil regulasi baru. Mayoritas tim di tes Barcelona memakai sayap depan dengan beban flap yang relatif landai, mengingat adanya aeroaktif serta secara general mobil 2026 memang menuntut spesifikasi medium low drag. McLaren tampil dengan spesifikasi downforce lebih besar di front wing, otomatis memberikan kesenjangan drag yang cukup besar ketika flapnya terbuka karena aeroaktif dan ketika flapnya menutup kembali di tikungan. Selain itu, efek terbesar dari radius flap sayap depan seperti ini adalah dia bisa berperan sebagai upwash generator untuk alirkan airflow secara optimal ke geometri suspensi dan akan dilanjutkan ke area tengah. Beberapa detail juga ada di area pinggir terluar flap, terdapat journey flap untuk meningkatkan downforce sekaligus efisiensi aero di area tersebut. Solusi unik diberikan McLaren dalam komponen aktuator aeroaktifnya, yaitu mereka memakai aktuator ganda yang tersembunyi di balik moncong. Bisa dilihat sambungan aktuatornya ada di belakang hidung yang diyakini tersambung ke elemen ketiga atau elemen paling atas flap sayap belakang untuk aktivasi aeroaktif. Mekanisme semacam ini jelas lebih clean di aspek aerodinamika, meminimalisir gangguan terhadap airflow yang mengalir di area moncong. Bentuk hidung di MCL40 sendiri nampak cukup ramping, dengan undercut bawah yang tergolong ekstrim seperti Mercedes untuk optimalkan airflow yang mengalir ke belakang. Di bagian end plate, McLaren berikan sentuhan dengan lekukannya yang sedikit outwash di atasnya, guna memanajemen airflow yang masuk serta yang terarahkan di ban depan. Tim memilih memberikan winglet dive plane di atasnya, yang memiliki sifat mengarahkan airflow secara downwash atau ke bawah dan akan membentuk vortex untuk mengatur tire wake di samping ban depan. Masuk ke suspensi depan, McLaren mengikuti tren dengan beralih ke konfigurasi push rod, tapi sambil tetap mempertahankan elemen anti-dive ekstrim bawaan dari mobil musim lalu untuk maksimalkan efek aerodinamika. Terlihat juga elemen multi-link, namun mereka mengambil langkah yang lebih ekstrim dengan memundurkan elemen wishbone di belakangnya. Selain efek aero, diyakini ini juga memiliki dampak untuk membuat grip ban depan lebih sensitif dengan menyesuaikan karakter mobil yang lebih stabil di regulasi baru. Secara aero, jika ditarik dari model flap sayap depan tadi, airflow dari sana akan dialirkan secara upwash ke komponen push rod, yang kemudian akan diarahkan secara downwash ke area floor dan side pod. Masuk ke area tengah, McLaren punya pendekatan berbeda dalam memanajemen tire wake di elemen dashboard atau wakeboard. Terdapat dua bagian di sini. Pertama adalah sebuah papan besar yang nampak seperti desain standar dari FIA. Lalu kedua adalah bagian detail dengan elemen-elemen horizontal area bawah, dengan beberapa elemen sayap sebagai generator vortex untuk membentuk outwash.
Ini tentu agak berbeda dari tim lain yang nampak lebih kompleks dalam manajemen tire wick dan mencegahnya mengganggu airflow di area sidepod dan di keseluruhan area floor. Tapi di McLaren, orientasi mereka saat ini adalah mencegah tire wick dari ban depan untuk masuk ke area underfloor dan memaksimalkan konsep inwash dari papan wakeboard untuk aliran angin ke undercut sidepod. Sebagai konsep awal, seperti yang Rob Marshall katakan, dia tidak ingin mengambil kesimpulan terlalu cepat soal orientasi desain apa yang dipilih McLaren. Untuk sementara, McLaren ingin mencegah tire wick mengganggu airflow di area underfloor dengan mengalirkannya secara outwash dari winglet-winglet kecil, yang kemudian sisanya dibuang dengan upwash lewat elemen vertikal. Dan jika dihubungkan dengan desain end plate yang punya sayap downwash, kita setidaknya tahu maksud dari McLaren, yaitu fokus mereka adalah memahami bagaimana area underfloor bekerja dan menjauhkan tire wick dari area tersebut. Dengan menjauhkan tire wick dari underfloor, McLaren bisa memaksimalkan downforce yang dihasilkan dari bawah dan memperkuat kinerja diffuser yang memiliki konsep high rake di belakang. Lantas bagaimana dengan tire wick di area atas floor? McLaren memilih manajemen itu dengan undercut sidepod yang besar dan konsep downwash di atas guna meningkatkan energinya ketika dialirkan ke area belakang mobil. Tentu tidak akan semaksimal jika dibuang terlebih dahulu seperti wakeboard di Red Bull, Mercedes, atau Ferrari. Tapi fokus McLaren untuk saat ini adalah optimalisasi area underfloor dalam optimalkan downforce. Untuk area belakang atau coke bottle, McLaren di sini memang menerapkan trik lubang diffuser, namun tidak sebesar lubang yang dibuat oleh tim-tim besar lainnya. Bahkan jika dilihat lebih dekat lagi, komponen ini lebih mendekati sebuah winglet yang sebenarnya punya fungsi yang sama untuk memperkuat airflow secara upwash dan maksimalkan downforce yang dibuat. Tapi yang jelas tingkat kemiringan dari diffuser di MCL40 nampak lebih curam untuk aliran upwash yang lebih kencang, meskipun pengorbanannya adalah volumenya tidak sebesar tim lain. Beberapa detail kecil juga diberikan McLaren di area shark fin engine cover, yang permukaan atasnya dibuat tidak rata, dan sama seperti Ferrari, untuk mengkondisikan airflow di samping mobil dan maksimalkan downforce di sayap belakang. Di versi awalnya, McLaren MCL40 sudah memberikan banyak sekali detail yang merupakan salah satu keunggulan mereka dan menjadi faktor pembeda dari tim-tim lain. Dalam 2 musim terakhir, peningkatan performa McLaren dibandingkan Red Bull adalah permainan mereka yang bersifat detail, dan pendekatan ini masih mereka pertahankan di regulasi 2026. Belum bisa dinilai seperti apa mobil ini akan tampil, tapi melihat Red Bull dan Mercedes yang terlihat sangat positif di tes Barcelona, McLaren kami pikir akan dapatkan perlawanan dan tidak akan mudah bagi mereka dalam mempertahankan gelar. Mercedes sejauh ini masih pamer kecepatan dan reliabilitas di tes Barcelona. Hari ketiga kemarin adalah hari paling produktif bagi skuad panah perak dengan selesaikan sesi di posisi 1 dan 2 dan total kumpulkan lebih dari 180 putaran di Catalunya. Sementara debut mobil MCL40 bisa dibilang cukup mulus dengan 76 putaran dikoleksi oleh Lando Norris. Masih banyak hal yang akan terjadi di rangkaian tes Barcelona sampai pramusim Bahrain nanti, dan pastinya secara perlahan kita akan tahu seperti apa peta kompetitifnya, terutama di papan atas. Apalagi bagi McLaren, mereka terlihat masih menyisakan banyak ruang untuk dikembangkan, terutama di area tengah, dan MCL40 akan jadi mobil yang cukup dinantikan versi terbarunya di pramusim nanti. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.